depan. Iya, berat kita angkat kopimu, Brat. Oke, Brat, selamat malam. Kita jumpa lagi di acara Angkat Kopi, Brat. Channel Angkat Kopimu, Brat. Bersama rekan saya, Coy Miracle. Wah, ini luar biasa nih. Tadi sudah Nyanyi sedikit. Dan kita kasih tahu juga nih, betul. kita ini lagi nongki di Teraje Cafe and Resto. Di sini paling asik itu adalah selain kopinya juga sticknya mantap aja. Tadi juga saya udah ngicipin tuh. Saya kopinya ini kopi americano. Saya suka americano nih. Coy. Ya, siapa Jabar? Tadi saya lihat tanya-tanya tuh ada americano, ada kentang kopi nih ya, kentang kopi. Ada saya tadi pesan ada americano, ada andalan di sini juga ada es kopi susu. Nah, kemudian juga tadi di depan juga banyak sekali pelanggannya nih untuk kafe Teraje ini. Ini kayaknya cukup dikenal di masyarakat Kota Cirebon. Mudah-mudahan ini brother yang di luar Kota Cirebon pada saat lagi ada di Cirebon juga bisa mampir ke kafe Teraje. Tetapi ada yang menjadi pertanyaan saya, Mas Coy. Ini sekian kopi banyak macam. Kemudian saya kemarin juga keliling-keliling banyak barista yang bagus-bagus. Bisa cerita nggak tentang kopi lah, arti minimalnya apa sih yang enak? Kalau saya kan hanya penikmat nih. Kopi yang paling enak menurut Coy apa nih? Jadi sebenarnya sih kalau perihal enak dan tidak enak tuh bukan kata kita ya, bukan kata kita tukang seduh atau gimana. Sebenarnya kalau enak tuh perihal selera. Selera ya. Perihal selera. Cuman yang jelas Teraje Coffee ini salah satu coffee shop lumayan lama lah ya, maksudnya udah lama ya? Lumayan lama di. Saya kok baru kesini ya? Ya lumayan lama di Cirebon. Dan yang pasti di sini pun menyediakan kualitas kopi yang bagus. Nah, berbicara masalah kualitas kopi nih, saya nih kadang nggak paham juga. Kadang saya kalau datang ke kafe, bestsellernya apa ya? Bestsellernya apa ya? Kadang kalau ditanya, bapaknya maunya apa? Nah, itu tuh Coy. Apa sih kalau Coy sendiri nih? Ya ini juga saya juga heran nih. Coy punya warung kopi hitam legam. Tapi Coy juga berkunjung ke kafe Teraje. Bagaimana kemudian racikan kopinya, apa kerja sama masalah kopi atau kerja sama masalah apa nih? Atau barangkali hanya sekedar berteman apa nih? Berteman aja sebetulnya sih Pak Jafar. Saling mendukung ya? Iya, saling mendukung yang namanya kita sama-sama pedagang kopi ya saling mendukung lah. Maksudnya kita juga saling sharing gitu kan. Kualitas kopi ini yang lagi rame apa gitu. Nah, itu tuh nggak paham tuh Coy saya tuh. Kalau orang awam itu kan tahu kopi itu cuma pahit lah ya. Makanya kita kasih tahu ya. Kopi ini nggak pernah bohong. Iya. Yang bohong tuh orang kan. Kalau kopi pahit ya pahit gitu. Iya. Orang awam kan tahu gitu. Ya. Tapi di kopi itu ada beberapa jenis kopi itu yang membedakan adalah ketinggian. Jadi kopi itu ada robusta, ada arabica. Yang umum ya, ini yang umum aja. Variannya banyak. Yang asam itu rada arabica. Jadi kopi itu sebetulnya banyak, ada arabica gitu kan. Ya maksudnya banyak lah, bukan hanya robusta dan arabica aja. Jadi yang umum di kita di Nusantara itu yang banyak banget kenal tuh cuma robusta dan arabica. Kalau robusta itu kecenderungan pahit, kalau arabica itu ada asam-asamnya. Ada asam-asamnya ya. Jangan salah Pak Jafar. Kalau kita sudah peka tes tentang kopi itu, kopi juga ada aroma yang samar, yang berbeda. Kadang kita suka ngopi, loh kok kayak ada nangka ya aromanya ya. Nah iya tuh cara membedakan. Orang kan ngomong, Pak Jafar, pelan-pelan deh minumnya. Ada pasti aroma yang keluar dari kopi itu. Nah itu tuh saya kan itu memang nggak gampang. Itu kita benar-benar dilatihnya nggak mudah lah ya gitu untuk cupping lah di dunia, untuk cupping nyicipin kopi itu bukan sesuatu yang gampang. Prosesnya lama karena menciptakan kepekaan dari lidah kita ini
bukan sesuatu yang gampang untuk melatih kepekaan betul, lidah, betul. kepekaan indera penciuman, bukan sesuatu yang mudah gitu. Ya. Tapi ketika kita datang ke kedai kopi atau kopi shop yang memang sedia stok kopinya berkualitas dan tukang seduhnya atau baristanya juga dia mumpuni, maka akan menghasilkan sesapan kopi yang enak juga, Pak. Nah, untuk mencirikan, kadang tadi ada obrolan baristanya. Ini juga sangat penting gitu untuk meracik kopi menjadi kopi itu menjadi enak rasanya. Emangnya gampang jadi barista? Nggak mudah, Pak Jafar. Nah, syaratnya apa tuh? Atau mungkin kasih gambaran deh untuk menjadi barista atau Jadi sebenarnya menyeduh gini, siapapun bisa nyeduh kopi, Pak Jafar. Siapapun ya, buat semuanya siapapun bisa nyeduh kopi karena pengaruh kita tukang seduh itu cuma 10%, Pak Jafar. Pengaruh kita nih terhadap kopi yang kita sesat tuh tukang seduh itu adalah pengaruhnya cuma 10%. Ya. 60% adalah pertanian kopinya. Berarti ketika kita mencari biji kopi, kita selain memahami kualitas gestur tanahnya, tekstur tanahnya, cara panennya gitu kan, cara penyucian atau washing dari biji kopi tersebut, itu pengaruhnya dari dunia pertanian itu adalah 60%. 60% dari cara penanaman segala macam sampai panen, jenis tanah sampai cara memanen. Sampai panen 60%. itu adalah pengaruhnya 60%. Lalu ada yang tidak terlihat, yaitu adalah roaster, tukang sangrai, Pak Jafar. Oh, tukang sangrai. Jadi si kopi ini setelah ini disangrai. Sangrai. Nah, itu pengaruhnya juga sangat besar, Pak Jafar. Itu apa tapi namanya tadi? Roaster atau roasting itu sangrai. Jadi yang nyangrai itu juga ada tekniknya. Iya, pengaruh keseduhan juga pengaruhnya besar. Itu 30% pengaruhnya. Wah, tinggi juga 30%, Bre. Ternyata roaster ini berpengaruh juga. Nah, nanti efek yang ditimbulkan tuh. Ya, nah itu kan karena roasternya ini misalkan dia yang profesional ya, yang sekolah ya, tukang seduhnya. Kalau tukang seduh juga sekolah gitu kan, maka akan ada pengaruh-pengaruh enak banget di kopi. Memang kalau orang awam menganggapnya kopi pahit gitu doang gitu kan, menganggap gitu doang gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita dapat di pertaniannya bagus, roasternya bagus, tukang seduh kopinya bagus gitu, maka kopi itu sangat bermanfaat buat kesehatan kita, Pak Jafar. Itu berat, makanya berarti saya nih minum kopinya karena memang baristanya hebat, makanya memang minum kopi juga saya tetap sehat, Om Coy. Cuman begini Om Coy, saya perhatikan Om Coy selain jadi musician, kemudian juga pemilik warung kopi hitam legam. Om Coy juga keliling-keliling dengan teman-teman. Ini dengan barista-barista yang lain atau bagaimana nih si penyeduh kopi se-Cirebon, apakah pernah ada sharing tukar pikiran? Ada kegiatan kita di dunia kopi. Itu ada kegiatan kita yang disebutnya, contoh misalkan ada kompetisi. Ada kompetisi ya. Seduh kopi atau yang disebutnya fundraising. Fundraising itu adalah salah satu bentuk silaturahmi kita tukang seduh kopi untuk saling nyeduh, mamerin seduhan kita. Kan? Yang ngopinya silaturahmi dengan teman-teman ngopi bareng. Tukang kopinya juga silaturahmi dengan tukang kopi yang lain juga. Ini nyeduh bareng. Ini kan luar biasa. Iya. Berapa jumlah barista yang ada di Cirebon atau kedai kopi yang menurut Om Coy yang sudah kelihatan? Cirebon itu banyak banget, Banyak banget. Cirebon itu keren. Untuk wilayah 3 Cirebon ya, Cirebon, Indramayu, Kuningan dan Majalengka, itu Cirebon itu salah satu influencer. Dari wilayah 3 itu ya. Cirebon paling tinggi, paling banyak. Cirebon itu paling banyak dan Cirebon itu adalah influencer kedai-kedai kopi di wilayah lain. Bisa diperkirakan berapa ini? Kurang lebih untuk di kota Cirebon aja nih teman-teman, kurang lebih sekitar 260-an, 280-an. Itu di kota Cirebon ya. Dan itu rata-rata memiliki kedai apa bagaimana tuh dari kedai kopi dan kopi shop. Kedai kopi dan kopi shop. Iya. Bedanya kedai kopi dengan kopi shop? Kalau kedai kopi itu kecenderungan dia masih idealis cuma kejualan kopi doang. Kalau kopi shop tuh
ada menu-menu lain. Ada menu-menu lain kayak tadi kita ada tadi apa? Oh, ada steak gitu ya untuk yang mendampingi kopinya ya. Iya. Sebagai Kedai-kedai kopi kan kecenderungan idealis kejualan kopinya dan nggak banyak. Udah banyak sebetulnya sih kopi shop gitu kan. Nah disitulah pejabat. Kita pun sama, pedagang kopi juga nggak jauh berbeda dengan pedagang-pedagang yang lain, sama memiliki keresahan, ya kan? Apalagi di saat ini nih, ya kan? Di saat COVID kayak begini, gitu kan? Pasar gitu kan? Urung kumpul nggak boleh, gitu nggak boleh banyak orang, iya kan? Apalagi ada aturan baru yang kayak jam malam gitu ya, kayak jam malam. Jangan deh kita. Ya kan, sedangkan ekonomi tetap harus berputar gitu kan. Iya kan begini, lagi-lagi masyarakat tuh harusnya turuti aturan protokol kesehatan saja. Itu kan lebih ringan. Kalau tidak nurut akhirnya berimbas kepada kita yang jualan kopi atau kita yang sering nongkrong. Ada jam malam jadi susah. Kemudian barista-baristanya harusnya bisa melayani pelanggan dengan riang gembira karena konsumennya sedikit jadi mengeluh. Sementara untuk jadi barista kan tidak gampang. Bahkan ada sekolah, memang ada sekolahnya. Ada sekolahan, mahal banget sekolahnya. Waduh, mahal. Sekolah barista tuh mahal. Jadi sedikit cerita ada perbedaan antara barista ya dan tukang seduh ya. Kayak saya ini kan tukang seduh nih, tukang seduh kopi. Saya nggak mau dibilang barista karena tidak ada sertifikatnya Pak Jabar. Oh harus. Kalau ada barista tuh ada sertifikatnya. Ada sertifikatnya. Siapa yang nentuin? Sekolahannya. Ada sekolahannya Pak Jabar. Ada sekolahannya. Ada sekolahannya Pak Jabar. Mahal Pak Jabar. Waduh, Bro. Untuk jadi barista sekolahnya mahal, kemudian jualan kopi dengan modal yang mahal juga, kemudian pelanggannya karena musim pandemi kemudian sedikit, waduh, wah ini memang. Tapi kita tetap harus semangat Pak Jafar. Oh iyalah. Kita harus semangat. Kita harus cari solusi kira-kira. Solusi bagaimana kita di masa semangat bisa jualan. Ya saran Coy ini. Satu, untuk pelanggan bagaimana, untuk para barista atau yang pemilik kedai kopi bagaimana nih kira-kira dengan kondisi yang saat ini memang tidak menguntungkan. Iya sebetulnya sih susah ya, saya ngomong gimana, yang namanya saya pedagang lah pengennya selalu rame, dikasih kebebasan gitu kan, pengennya begitu, cuman karena ada aturan yang harus ditaati, ada aturan yang harus dipatuhi. Ya sebenarnya sih cukup patuhi aja aturan, kayak misalnya pakai masker, kalau kemana-mana kita pakai masker gitu kan. Kita berusaha untuk menjaga jarak diri kita sendiri, walaupun bergerombol kita begini kan jaga jarak. Ya masih ada jarak ya, ada jarak masih gitu kan, memungkinkan 1 meter. Iya. Masih bisa. Intinya sih cuman itu saja. Pelanggan pun bisa memilih tempat mana yang memang layak untuk dia. Ada kan orang yang sudah paranoid banget dengan COVID-19 sampai nggak mau keluar, ada gitu kan. Apalagi sekarang juga ada metode belanja secara online, ya kan. Ada metode belanja takeaway gitu. Banyak sebenarnya sih kita masih bisa dikasih keringanan, cuman buat yang menengah ke bawah ini seperti kedai kopi hitam legam aja Bang. Itu ketika ada aturan-aturan kayak begini, apalagi ditambah jam malam, wajar kan ada keresahan. Karena memang keterbatasan itu yang akhirnya membuat orang mau keluar juga dijaga sama RT RW. Sedangkan di jam malam ini kan dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan itu semuanya diperketat. Saya tidak mengharapkan sekali sebetulnya ada jam malam untuk utamanya di kota Cirebon ya, karena nanti wisatawan atau pendatang dari luar kota juga yang memang mau menikmati suasana malam Cirebon sambil ngopi kopi, kemudian bisa ke Hitam Legam, bisa ke Taraja atau di kafe-kafe yang lain juga akan sedikit ragu jadinya kan. Ini juga kan menghambat jalan rezekinya orang lah. Tetapi tadi saya sepakat dengan Coy ini bahwa kita tetap semangat, pasti ada jalan keluarnya, dan perlu saya sampaikan bahwa Coy ini luar biasa untuk pribadi saya. Dia magician, dia kemudian tukang kopi, penyeduh kopi, kadang juga
berbaik hati kalau lagi kumpul-kumpul nggak paham cara nyeduh yang baik kopinya, Om Coy datang nyeduhin buat kita dan bisa nyanyi. Wah, bahwa ini multi talenta. Saya harap juga Om Coy tidak bosan untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang memiliki kedai kopi, yang memiliki coffee shop, agar terus memberikan semangat dan tetap silaturahmi antar penyeduh itu tetap terjaga, dan saya akan menjaga silaturahmi dengan para pembeli lain supaya bisa berkeliling, bisa mencicipi kopi-kopi yang memang menjadi andalan. Apalagi di Cirebon memang baristanya cukup banyak dan sudah mempunyai kualitas. Ini Om Coy yang segini hebatnya aja masih belum bersertifikat, makanya Om Coy nggak mau disebut barista, tukang seduh aja, tapi tukang seduh yang keren. Om Coy terima kasih atas waktu hari ini, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi teman-teman yang lain bahwa kita tetap bersemangat, tetap jangan putus asa, jangan pesimis dengan kondisi COVID-19 yang saat ini mendera. Dengan kondisi apapun kita selalu bersemangat. Terima kasih, sekian dari saya, tetap di channel Angkat Kopi Mubrak. Dan sekali lagi, barangkali Anda punya referensi kafe mana yang harus dikunjungi, telepon, bisa komen, like and comment di bawah nih. Nanti saya Jafarudin akan siap merealisasikan menyatroni kedai kopi yang menjadi saran dari kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat Kopi Mubrak.